Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan, proyek bangun rumah dari nol. Yang di depan ini adalah yang kemarin baru saja kita cor sahabat PU. Sekarang sudah mulai naik ke pasangan bata di atas dak lantainya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak mau membahas hal-hal yang berada di dak lantai tersebut, tapi kita bahas begesting dak konvensional ya, yang berada di depan saya ini, sahabat PU. Baik, selamat menyaksikan. Sahabat PU, bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Nah, di atas ini saya mau melakukan pengedakan atau pengecoran dak lantai dengan menggunakan metode konvensional tanpa menggunakan bondek. Nanti fungsi ruangnya adalah untuk aksen tampak dan juga untuk tanaman, sahabat PU. Nah, konstruksinya adalah seperti ini. Kalau kita lihat dari bawah, kita bentangkan balok-balok horizontal untuk menahan pilar-pilar atau bambu-bambu vertikal ini supaya dia tidak ambles ke tanah ya. Jaraknya adalah tiap 50-60 cm. Seperti ini, menerus ya. Nah, kemudian tiang-tiang ini itu dibentuk segitiga seperti ini untuk tiang penopangnya ya. Bisa pakai bambu atau bisa pakai kayu kaso, atau kalau memang ada balok ya bisa pakai balok, atau kalau mau pakai steger bisa pakai steger juga, sahabat PU. Silakan dipilih mau pakai begesting dari kayu-kayu seperti ini atau pakai steger besi gitu. Kemudian untuk tripleknya itu biasanya saya pakai yang ukuran 9 mm dikombinasi dengan kayu kaso 46, 57. Kemudian bambu-bambu. Kalau paku-pakunya ya bisa pakai paku 5, paku 7, paku 10 ya gitu. Nah, berhubung ini dak konvensional, memang salah satu tantangannya adalah pembuatan begestingnya yang cukup rumit. Sahabat PU bisa perhatikan untuk ngecor tempat tanaman saja sebegini rumitnya ya. Tuh. Nah, justru area dalamnya ini nanti belakangan kita cor dulu bagian depan ini, sahabat PU, karena banyak sekali saya bermain elevasi lantai di sini. Tahap pertama kita udah cor ya, yang di depan itu adalah elevasi lantai paling rendah. Kemudian yang di depan ini, dak untuk tanaman ini naik sedikit di atasnya. Nanti dak utamanya yang sebelah sini akan naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, di sini ada yang namanya struktur cantilever ya, sahabat PU. Ini untuk balok-baloknya. Balok-baloknya, kemudian ini adalah balok lisplang, balok yang tujuannya juga untuk lisplang tampak depan begitu ya. Nah, kemudian untuk perkuatan dan juga untuk aksen tampak ya, di sini saya membuat sebuah kolom, namun bentuknya tidak lurus atau tidak tegak lurus, namun diagonal seperti ini. Tuh. Nah, nanti kalau dilihat dari depan cantik, sahabat PU ya. Padahal ini adalah elemen arsitektural ya. Jadi struktur namun diarsitekturalkan gitu ya maksudnya ya. Di bawah sini terdapat pondasi footplat, kemudian
Tiang kolomnya cabang jadi dua seperti ini atau diagonal. Tuh, mantap. Untuk menjadi perkuatan dak tanaman ini, sahabat PU. Tuh, panjang banget. Padahal ini bukan untuk itu ya, untuk tinggal gitu, bukan ya. Ini nanti di atasnya untuk tanaman saja. Kenapa ada tanaman di sini? Karena sekarang saya berdiri di arah barat. Kalau kita pertimbangkan arah mata anginnya, itu sekarang saya berdiri di arah barat dari lokasi rumah ini, sahabat PU. Nah, cara mensikapinya adalah dengan menambahkan vegetasi tanaman merambat bisa atau apapun supaya dapat terjaring ya, intensitas matahari sorenya bisa sedikit dapat tersaring, sahabat PU, sepanjang ini ya kan. Nah, saya akan perlihatkan dari dalam supaya sahabat PU tambah jelas ya. Nah, ini sisi samping dari proyek ini, sahabat PU, sisi samping. Rumah ini ada di hook ya. Kemudian ini sisi depan. Ini sisi depan. Nah, sekarang sedang berproses untuk pembuatan begesing untuk tangganya ya. Sepanjang ini, area ini ya, keliling terus. Sekeliling rumah ini kita buat plat dak untuk tanaman. Gitu. Ya, di depannya itu terdapat rangkaian konstruksi balok lisplang yang secara lebih detail sahabat PU bisa simak di video saya sebelumnya. Dan sekarang sedang berproses perakitan besi di atasnya. Berhubung ini adalah dak konvensional, maka platnya atau dak lantainya itu dicor bersamaan dengan baloknya, sahabat PU. Kalau pakai bondekan, baloknya dicor duluan. Kalau pakai dak konvensional seperti ini, itu dicor secara bersamaan. Tidak lupa untuk persiapan setelah pengecoran ini kita juga bikinkan besi-besi stek. Ini nanti untuk kaitan-kaitan bata merah di bawahnya ya. Itu sudah kita pikirkan sedari awal seperti ini. Kaitan-kaitan ini nanti untuk ikatan bata merah yang ada di bawahnya untuk balok-balok latte ya. Nanti untuk balok latte di atas kusen seperti itu. Kalaupun tidak kepakai, nanti kaitannya juga kita tinggal potong saja. Nah, yang lebih seru nanti di area ini ya. Area depan ini nanti kan akan kita pasang marmer ya, sejenis batu alam kelas yang nanti akan jadi background TV. Ini saya sekarang berdiri di ruang keluarga, sahabat PU. Kemudian ini adalah yang sebelumnya kita cor, sudah naik bata 1 meter. Nanti akan tumbuhkan lagi. Masih banyak sekali bahasan yang akan kita bahas di sini ya. Oke, kita masuk ke dalam lagi. Nah, ini begesengnya sebegitu rumitnya ya, sahabat PU ya. Untuk hanya membuat tempat tanaman. Kenapa tanaman? Ya itu tadi ya alasannya, untuk menjadi screening matahari sore atau matahari terbenam arah barat. Nah, sebagai seorang arsitek tentu punya siasat-siasat untuk mensiasati hal tersebut supaya tersaring, jadi intensitas cahaya mataharinya tidak terlalu banyak yang masuk. Nah, ini yang kolom V tadi nanti akan jadi aksen tampak. Mantap. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan mengenai begesting plat dak konvensional ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Bahasan berikutnya kita akan membahas tentang begesting tangga ya. Proses pembuatan begesting tangga. Sebelumnya kita sudah siapkan pondasi untuk tangganya. Sekarang baru pasang acuan-acuan
untuk membuat permukaan bawah dari tangga ini nanti. Cukup rumit dalam pembuatan sebuah tangga, tidak semua tukang bisa mengerjakannya ya, jadi membutuhkan skill-skill tukang yang berpengalaman untuk membuat tangga seperti ini. Apalagi nanti kita akan bikin tangga yang modelnya kekinian, yang tidak hanya jadi sebuah aspek struktural namun juga arsitektural. Nanti akan kita expose tangga ini seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa tangga itu adalah monumennya sebuah rumah. Oke, masih banyak yang mau saya bahas sahabatku, namun pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.